dari dosen pemampu IGF MSC, yaitu pengaruh nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Bab 1. Pendalaman latar belakang masalah. Alasan saya mengambil judul tersebut karena pada variabel IHSG, variabel Y saya, kita mengalami naik turun pada tahun 2017 hingga 2020. Tetapi pada 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan. Pada 2018, IHSG turun dari 6.355,65 jadi 6.194,50. Lalu pada tahun 2020 itu turun secara signifikan sebesar 5.979,07. Ini salah satunya penyebabnya adalah COVID-19. Lalu pada 2021 hingga 2022 itu mengalami peningkatan yang secara signifikan yang terjadi karena salah satunya sudah meredanya COVID-19. Lalu ada faktor-faktor yang diduga mempengaruhi IHSG adalah nilai tukar dan profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diduga bahwa profitabilitas perantara antara nilai tukar dan IHSG dibuktikan dengan para peneliti sebagai berikut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Husni Bagus Kananda Agrianti Komalasari, Cara Pratami Tidespaniatu Barat 2020, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Faisal Muhammad Fikri, Gusganda Suryamanda 2019, menyatakan nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk menggunakan profitabilitas sebagai mediasi karena memiliki hubungan dengan IHSG dan nilai tukar. Lalu bab 2, landasan teori. Ada teori signal atau signaling teori. Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana para investor memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan sebagai manajer perusahaan. Namun dalam kenyataannya, manajer sering memiliki informasi lebih baik dari investor luar. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengembalian keputusan investasi. Jogianto menyatakan, jika pengumuman mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima pasar. Teori risk dan return. Menurut Jones, resiko adalah kemungkinan pendapatan yang diterima aktual return dari suatu investasi yang berbeda dengan pendapatan yang diharapkan, expected return. Hubungan antara risiko dan return yang disyaratkan investor bersifat positif dan linear. Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu risk dan return. Risiko dapat diartikan sebagai ketidaktentuan atas investasi yang diperoleh terhadap imbal hasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko adalah penyimpangan yang terjadi antara actual return dari yang telah diperkirakan sebelumnya, yaitu imbal hasil yang diharapkan. Lalu ada pengembangan hipotesis. A1 diduga nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG. Lalu H2 diduga profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG. Lalu H3 diduga nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Lalu H4 diduga profitabilitas dapat memediasi nilai tukar dan IHSG. Lalu selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada jangka waktu 2017 sampai 2022 untuk memperoleh data-data yang menunjukkan gambaran tentang pengaruh nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan profitabilitas sebagai mediasi. Lalu tempat penelitian itu berada di Bursa Efek Indonesia. Lalu pendekatan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random.
Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lalu ada populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Elemen populasi adalah setiap anggota dari populasi yang diamati. Populasi yaitu seluruh komponen yang dijadikan subjek penelitian. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah, IISG, dan profitabilitas. Lalu ada sampel. Sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ialah sampling jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sampel. Karena jumlah populasi yang relatif kecil, maka sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah setiap tahun pada tahun 2017 hingga 2022. Lalu ada teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat sekunder. Menurut Sugiono, data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, dan atas atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan. Lalu ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel dependent, indeks harga saham gabungan. Menurut Sunaria 2006, indeks harga saham gabungan adalah seluruh saham menggambarkan suatu rangkaian informasi historis mengenai pergerakan harga saham gabungan seluruh saham sampai pada tanggal tertentu. Biasanya pergerakan harga saham tersebut disajikan setiap hari berdasarkan harga penutupan di bursa pada hari tersebut. Indeks tersebut disajikan untuk periode tertentu. Lalu ada nilai tukar rupiah. Nilai tukar atau kurs dapat didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangan ditentukan oleh sisi penawar dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Atau dengan kata lain, nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Jika mata uang suatu negara nilainya meningkat, maka disebut mengalami apresiasi. Sedangkan jika mengalami penurunan disebut depresiasi. Lalu ada profitabilitas. Menurut Rukmana, profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Profitabilitas juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif. Lalu metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif yang menggunakan teknik analisis data secara statistik, yaitu di mana data digunakan dalam penelitian berbentuk angka, dan penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh inflasi dan nilai tukar dan IISG dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, berfungsi untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program FUSE. Lalu ada instrumen penelitian. Data yang dipakai pada penelitian ini adalah data panel yang merupakan kombinasi antara deret waktu time series dengan analisis deret hitung cross section dari nilai tukar rupiah, profitabilitas, dan IISG tahun 2017 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan alat bantu statistik yang digunakan untuk mengolah data, yaitu dengan menggunakan aplikasi FUSE dan Smart PLS. Selanjutnya ada uji prasyarat analisis. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal. Maksud data distribusi normal adalah data akan mengikuti arah garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal. Lalu ada uji simultan atau uji F. Uji F digunakan untuk menguji koefisien bersama-sama.